I didn't realize it was Flower girl? Flower Napper? You are a prince? Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul A Royal Recipe for Love. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bekerja sebagai pembuat kue dan sekaligus pemilik toko kue di kota New York. Lalu pada suatu ketika, toko wanita ini didatangi oleh seorang putri kerajaan yang memintanya untuk membuat kue bagi pesta ulang tahun pernikahan orang tuanya. Wanita ini pun lalu disuruh untuk bekerja sama dengan seorang pangeran yang pintar masak, dan awalnya wanita ini sempat mengira kalau pangeran itu adalah seorang koki yang disewa oleh keluarga kerajaan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini diawali dari seorang wanita bernama Emma yang bekerja sebagai pembuat kue sekaligus pemilik toko yang ada di kota New York. Dalam mengelola usahanya, Emma dibantu oleh temannya yang bernama Rachel, dan pagi itu mereka udah kedatangan banyak pelanggan, termasuk seorang pria yang terlihat naksir kepada Emma. Are you kidding me? What? He was cute. Beberapa waktu kemudian, toko Emma didatangi oleh seorang wanita bernama Alexandra atau yang lebih akrab dipanggil Ellie yang menginap di sebuah hotel di dekat sana. Ellie pun lalu membeli berbagai jenis kue yang dibuat oleh Emma, dan karena Ellie membayarnya dengan uang lebih, Emma bisa mengumpulkan dana yang cukup banyak untuk membeli oven baru. Di saat mereka sedang berbelanja, Rachel kemudian berbicara tentang pelanggan pria yang terlihat naksir kepada Emma. Ternyata Rachel ingin menyarankan Emma untuk memulai sebuah hubungan karena menurutnya Emma hanya menjalani pekerjaannya sebagai pembuat kue dan kurang pengalaman lain di dalam hidupnya. Or I will try to produce some ideas. Appreciate the attempt, but love does not fit into my recipe for. Waktu lagi asik berbelanja, Emma tiba-tiba rebutan tepung dengan seorang pria bernama Oliver yang mengatakan kalau dia juga membutuhkan bahan tersebut. Awalnya, Oliver sempat ingin memberikan uang sebesar $50, tapi karena Emma menolak tawaran tersebut, Oliver akhirnya terpaksa mengalah dari seorang wanita. 50. You're really used to getting your way, huh? Enjoy your bed, whatever you're gonna make with that. Begitu mereka kembali ke toko, Ellie tiba-tiba datang mencari Emma dan memperkenalkan dirinya sebagai putri Alexandra dari kerajaan Xenovia. Di sana, Ellie kemudian ingin memberikan penawaran kepada Emma, yaitu untuk membuat berbagai jenis kue bagi acara ulang tahun pernikahan orang tuanya yang ke-40. Hosting a 40th anniversary party for my parents. Karena acara ini nggak banyak mengundang tamu, Ellie berencana untuk mengadakan pesta kecil-kecilan yang akan diselenggarakan di sebuah pondok milik keluarga kerajaan. Ellie pun lalu mengatakan kalau dia akan menyiapkan tiket pulang pergi ke Xenovia dan menawarkan pembayaran yang cukup besar jika Emma tertarik untuk mengambil pekerjaan ini. This is a very enticing number, Your Highness. Au revoir. Sebelum Emma menjawab tawaran dari Ellie, dia sempat merasa khawatir kepada Rachel yang akan kerepotan dalam mengurus tokonya sendirian. Namun Rachel meminta Emma untuk mengambil kesempatan ini sambil menunjukkan foto pangeran mahkota bernama Henry yang masih berstatus single. Okay, I'm in. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Emma akhirnya sampai di tempat tujuan, yaitu sebuah pondok yang digunakan keluarga kerajaan untuk berlibur. Ellie pun lalu mengajak Emma masuk ke dalam pondok tersebut sambil bercerita tentang cita-citanya, yaitu mengajak keluarganya untuk menjalani kehidupan monarki yang lebih modern. Want our family to have a better relationship with the citizens. Please explore your workspace for the week. Di saat Emma masuk ke dalam dapur, dia tiba-tiba bertemu dengan Oliver yang dia pikir bekerja sebagai tukang masak bagi keluarga kerajaan. Nggak lama kemudian, Ellie juga masuk ke tempat itu, dan akhirnya dia mengenalkan Pangeran Oliver kepada Emma sebagai kakak laki-lakinya yang kedua. You are a prince? Sebagai penyelenggara acara ini, Ellie lalu membagi tugas untuk mereka berdua, di mana Oliver membuat makanan utama, sedangkan Emma membuat kue atau makanan penutup.
Kebetulan mereka juga bertemu dengan kedua orang tua Ellie, sehingga Ellie akhirnya mengenalkan Emma pada ayah dan ibunya yang bernama Raja Simon dan Ratu Evelyn. Our pastry chef from the dedication gala. Very special occasion for the two of you. Speaking of, Ketika Ellie mengantar Emma ke kamarnya, dia kemudian meminta Emma untuk menyiapkan hidangan penutup untuk makan malam hari ini. Dari perintah itu, Emma lalu segera kembali ke dalam dapur dan berencana akan membuat kue wortel yang biasa dia buat di tokonya. Waktu mengikuti resep yang ia tulis, Emma tiba-tiba mengalami kendala dalam menakar bahan-bahan karena timbangan yang disediakan ternyata sangat berbeda dari miliknya. Gara-gara kejadian itu, kue buatan Emma jadi nggak layak makan, sehingga dia akhirnya memutuskan untuk membuat salad buah yang untungnya disukai oleh Ellie dan orang tuanya. what we've all been waiting for. I trust Hearty meal with something light and refreshing, so this is delicious. And I'm sure you're only just getting started. Setelah tugas mereka udah selesai, Oliver kemudian berinisiatif untuk membawakan makan malam bagi Emma. Pada saat itu, Emma masih aja menyalahkan timbangan yang berbeda dari miliknya, karena selama ini dia nggak pernah gagal dalam membuat kue dan selalu mengikuti buku resep yang ia tulis. that's while going exactly by the book leads to the exact same. Berhubung Ellie akan mengadakan acara minum teh, besok Oliver ingin mengajak Emma berbelanja ke pasar untuk mencari bahan makanan yang mereka butuhkan. Di kamar, Emma lalu menelpon Rachel untuk menanyakan kabar tokonya dan bercerita tentang pertemuannya dengan Oliver yang menurutnya agak menyebalkan. My instructions. Yes, I know that's the oven. You need to bang it harder. Harder. Beberapa saat kemudian, Raja Simon tiba-tiba datang ke kamar Emma dan memintanya untuk membuat hadiah kejutan bagi istrinya di pesta ulang tahun pernikahan mereka. Di sana, Emma lalu diminta untuk membuat makanan penutup yang bernama Baked Alaska, tapi sayangnya selama ini Emma belum pernah berhasil menemukan resep yang tepat. Baked Alaska. Oh, yes, he did. Sesuai dengan janji mereka tadi malam, Emma kemudian menunggu Oliver di luar pondok, tapi ternyata Oliver lagi nyantai-nyantai sambil bermain sudoku. Emma yang kesal pun lalu mengganggu Oliver agar dia nggak bisa berkonsentrasi, sehingga Oliver yang merasa nggak nyaman akhirnya mengajak Emma untuk segera berangkat ke pasar. Could you tap a little more quietly, please? Sesampainya di tempat tujuan, Oliver dan Emma kemudian mulai membahas tentang masakan apa yang akan mereka buat. Seperti biasanya, Emma selalu berpatokan pada buku resep yang udah dia tulis, sedangkan Oliver sendiri adalah seorang koki yang lebih suka berkreasi pada masakannya. Curious about is if you can include Fine. And when I win, you have to tell me where. Singkat cerita, ketika mereka kembali ke pondok, Oliver dan Emma lalu bersiap-siap untuk memasak sambil membicarakan tentang tamu undangan di acara ini. Menurut informasi, tamu-tamu itu kebanyakan merupakan teman dari sang ratu, sehingga Ellie meminta kepada mereka berdua agar memasak hidangan sederhana yang mudah untuk dimakan. Setelah mereka selesai memasak, Ellie tiba-tiba merasa marah kepada Oliver karena pizza buatannya katanya terlalu pedas dan berantakan bagi para tamu yang udah tua. Namun Oliver nggak mau peduli dengan tanggapan tersebut, karena nggak ada yang salah dengan masakan buatannya, dan menurutnya para tamu itulah yang kaku dengan rasa baru. He has always been the golden boy and Alexandra's always been the over. Dalam pembicaraan itu, Emma kemudian bercerita tentang permintaan dari sang raja yang memintanya untuk membuat Baked Alaska sebagai hadiah kejutan. Emma pun akhirnya mengaku kalau dia sering mengalami kesulitan dalam membuatnya, sehingga dia ingin meminta bantuan dari Oliver agar dia bisa membuat Baked Alaska yang sempurna bagi sang ratu. Writable, steppable recipe for this. I just haven't figured it out yet. Thank you. Hey, how about this? How about I... Beberapa saat kemudian, Ellie mengajak Oliver ke ruangan sebelah untuk melakukan wawancara dengan seorang wanita bernama Halora. Ceritanya, Halora ini merupakan jurnalis dari perusahaan majalah yang terkenal di Eropa,
Dan pada saat itu, Oliver diminta untuk menceritakan tentang kakaknya yang akan naik tahta menjadi raja. Well, Henry will make a fantastic. Sementara itu di ruangan lain, Ellie kemudian berbicara kepada Emma dan menjelaskan kalau dia nggak bermaksud untuk marah-marah kepada Oliver. Sebenarnya, Ellie udah tahu kalau Oliver suka berkreasi pada masakannya, namun di acara ini dia butuh makanan yang sederhana yang bisa membuat para tamu merasa terkesan pada rasanya. I should be apologizing. They were a fun floor. It's just not in your recipe for success at the moment. Berdasarkan cerita dari Ellie, Emma kemudian meminta kepada Oliver untuk menulis resep makanan yang ingin dia buat. Ternyata hal itu bertujuan agar Oliver bisa mengingat semua bahan yang ia gunakan, dan pada akhirnya dia berhasil membuat beberapa masakan yang terlihat cukup menarik. This menu kicks some serious butt. The king and the queen will approve of this menu. Pada kesempatan itu, Emma juga mencoba untuk berlatih membuat Beckett Alaska yang hampir aja ketahuan oleh sang ratu. Halo. Setelah selesai, mereka berdua langsung mencicipi kue tersebut, tapi sayangnya kali ini Emma juga belum berhasil membuatnya dengan rasa yang ia harapkan. That's right. I followed everything to a T, even the notes on my notes. Di waktu yang bersamaan, keluarga kerajaan tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Pangeran Henry yang baru aja kembali dari Monaco. Di sana, Ellie kemudian mengenalkan Pangeran Henry kepada Emma, tapi pada saat itu Oliver malah terlihat cemburu sama sikap kakaknya yang menurutnya berlebihan. I'm Prince Henry. I am pleased to make you. Berhubung Henry berada di pondok ini, Raja dan Ratu lalu mengajak ketiga anak mereka untuk makan malam karena mereka jarang berkumpul bersama keluarga. Di sisi lain, Emma kembali menelpon Rachel untuk menanyakan kabar dari tokonya, sambil bercerita kalau dia akhirnya bisa bertemu dan berkenalan dengan Pangeran Henry. Around and catching up as we speak. I spoke to him for like 30 seconds. He's very... Setelah menutup telepon dari Rachel, Emma yang merasa gelisah akibat tugas dari Raja Simon kemudian pergi ke dapur untuk menenangkan dirinya. Kebetulan Emma bertemu dengan Oliver yang sama-sama nggak bisa tidur, dan di sana Emma bercerita di mana dulu dia belajar membuat kue dari ibunya yang kemudian meninggal waktu dia masih berumur 13 tahun. She passed away when I was 13. Her recipe. I guess that kind of thinking. Waktu masih kecil, Oliver ternyata belajar memasak dari koki kerajaan yang bernama Ruben, dan sejak itulah dia menemukan hobinya dalam memasak. Sebenarnya, Oliver merasa bangga dengan hobi tersebut, tapi karena dia merupakan seorang pangeran, Oliver sadar kalau banyak orang yang gak suka melihatnya bekerja di dapur. In creative, the complete opposite of royal life. She did not react well. Keesokan harinya, Oliver dan Emma tiba-tiba mendapat kabar dari Henry kalau dia akan mengikuti testing makanan yang akan diadakan sore ini. Namun kabar itu malah membuat Oliver merasa bingung dan mengatakan kalau bahan-bahan yang ia siapkan hanya cukup untuk membuat tester makanan sebanyak 3 porsi. Prepared to cook for 3, so I'll have to go to the market and get a few more things. Karena Oliver ada wawancara kedua, Henry dan Emma kemudian membantunya untuk berbelanja, dan pada saat itu Henry bercerita tentang masa lalu Oliver. Henry pun lalu memberitahu kalau Oliver adalah orang yang mudah menyerah, dan hal itu membuat orang tua mereka merasa khawatir kalau dia nggak bisa menjalani satu pekerjaan dengan serius. In the 3rd grade, I wanted to be a pop star/astronaut. This has finally come around to accepting his royal status. Singkat cerita, saat Emma udah selesai berbelanja, Oliver tiba-tiba aja melihat sebuah artikel yang memberitakan tentang Henry dan Emma waktu berada di pasar. Tentu aja berita itu membuat Oliver merasa sangat cemburu, dan dengan seketika sikapnya mulai berubah kepada Emma. Do you need the oven? No, sorry, I really need to focus. Ketika keluarga kerajaan mencicipi masakan Oliver, mereka semua sama-sama merasakan suatu yang aneh, di mana makanan itu ada yang belum mateng dan ada juga yang kegosongan. Sang ratu pun lalu meminta Oliver agar lebih berkonsentrasi, karena di waktu pesta ulang tahun pernikahannya, Oliver akan memasak dalam porsi banyak bagi tamu undangan. You will be cooking for a large number of people soon enough. Apologies, I'm still tweaking the recipe. I tasted it yesterday.
Setelah mereka selesai mencicipi makanan utama, sekarang giliran Emma yang menyajikan berbagai makanan penutup yang udah dia buat. Untuk berjaga-jaga, Emma udah membuat 3 jenis kue yang berbeda-beda, dan ternyata keluarga kerajaan sangat menyukai ketiganya. Your reputation is well earned. Mengetahui Oliver nggak konsen akibat rasa cemburu, Emma kemudian berusaha menjelaskan fotonya dengan Henry, tapi sayangnya Oliver nggak mau mendengarkan penjelasan apapun. Oliver pun jadi merasa kesal kepada dirinya, dan sejak dia ikut-ikutan menulis resep seperti Emma, dia jadi kehilangan kebiasaannya dalam memasak makanan. It's a tight schedule. I was just trying to help. I know, and Emma yang merasa nggak enak atas kejadian ini, kemudian langsung curhat kepada Rachel yang bisa menebak kalau dia sebenarnya jatuh cinta sama Oliver. Kebetulan pada saat itu Oliver ingin meminta maaf kepada Emma, tapi dia malah mendengar cerita tentang ucapan Henry yang menyebutnya sebagai orang yang gampang menyerah. Chef phase to pass, because every other phase has, because you can never. So was Oliver. He really liked my souffle. Gara-gara pembicaraan tersebut, Emma kemudian mendapat kabar buruk dari Ellie, di mana Oliver tiba-tiba aja pergi ke luar negeri dan batal memasak bagi acara mereka. Henry dan Ellie pun lalu jadi bingung kenapa Oliver bisa berubah pikiran, tapi Emma akhirnya teringat pembicaraannya dengan Rachel yang mungkin aja udah didengar oleh Oliver. I might have told him by accident. I told... Save your energy for tomorrow. Kemudian di malam harinya, Emma tiba-tiba dihampiri oleh Ratu Evelyn yang ingin berbicara mengenai Oliver. Pada saat itu, Emma bercerita tentang curhatan Oliver beberapa hari yang lalu, di mana dia merasa kalau orang tuanya nggak pernah mendukung apa yang menjadi keinginannya. He tries is that he feels like you don't approve of them. Sejak Oliver masih kecil, Raja dan Ratu sebenarnya sangat mendukung semua hobinya, dan mereka juga nggak pernah melarang kalau Oliver mengikuti sekolah kuliner. Tapi dari pembicaraan itu, Sang Ratu akhirnya menyadari kesalahannya, kalau dia nggak pernah memperlihatkan kebanggaannya sebagai orang tua atas apa yang telah berhasil dicapai oleh Oliver. I need something different. If there's one thing that So accustomed to expressing myself. Singkat cerita, tepat di hari ulang tahun pernikahan Raja dan Ratu, Ellie akhirnya terpaksa mendatangkan koki kerajaan yang bernama Ruben. Ruben dan Emma pun kemudian mulai sibuk mengerjakan bagian masing-masing, tapi di sana Ellie terlihat merasa sedikit khawatir karena dia ingin acara ini berjalan dengan baik. Is that part of what Mother decided on? Alexandra, it's gonna be great. Trust me. Ketika pesta ulang tahun itu dimulai, Raja Simon bercerita tentang kisah cintanya di masa lalu, waktu dia mengajak Sang Ratu untuk berkencan di sebuah restoran yang cukup mewah. Raja Simon pun mengatakan kalau Ratu Evelyn sangat menyukai Beckett Alaska, sehingga dia meminta Emma untuk mengeluarkan hadiah kejutan yang udah dipesan dari jauh-jauh hari. Delicious. Di saat acara mereka udah selesai, Oliver tiba-tiba aja muncul di tempat itu untuk meminta maaf kepada orang tuanya. Pada saat itu, Oliver memberitahu kalau dia ingin serius menjalani karirnya sebagai seorang koki, dan karena dia ingin membangun sebuah restoran, kedua orang tuanya pun sangat mendukung keputusannya. That's wonderful news. It will be a great success. Selain meminta maaf kepada orang tuanya, Oliver juga meminta maaf kepada Emma dan menyadari kalau sikapnya sangat kekanak-kanakan. Namun di sana Emma tiba-tiba mengutarakan perasaannya kepada Oliver dan mengatakan kalau dia menikmati kebersamaan mereka waktu memasak bersama. Glad that I got to spend it with you. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul A Royal Recipe for Love. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.